Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video kandidat turnamen 2024. Dan tak terasa sudah babak 8 kawan. Hasil di babak ke-8 tadi sedikit banyak sudah saya jelaskan. Cuma tadi ada satu partai yang belum berakhir kawan. Partainya Yani Punyaji berhadapan dengan Nijat Apasok yang akhirnya juga berakhir miss kawan. Nah, Hikaru Nakamura menang atas Fabiano Caruana. Vidit kalah oleh Domara Jugukes dan Pragnananda remis melawan Alireza Firoza. Dengan hasil ini kawan, papan atas klasemen kategori open mulai ketat kembali kawan. Domara Jugukes punya poin yang sama dengan Yani Punyaji, ditempel ketat oleh Hikaru Nakamura dan Pragnananda dengan 4,5 poin. Hikaru Nakamura ataupun Pragnananda ini kawan mempunyai kesempatan yang sama dengan dua pemain teratas lainnya kawan untuk merebut gelar juara kandidat 2024 ini. Seperti yang kalian ketahui, siapa yang menjadi juara di turnamen ini akan menantang juara dunia Dingliren kawan. Selisih setengah poin dan tersisa 6 game lagi kawan, apapun masih bisa terjadi. Dan diikuti Fabiano Caruana di tempat kelima kawan, akhirnya jatuh juga Caruana kawan. Yang mengalahkan Caruana adalah Nakamura. Sebelumnya 7 game tak terkalahkan. Ya, ada satu pemain yang belum terkalahkan sampai saat ini kawan, yaitu Yani Punyaji. Ya, terlihat cukup matang Yani Punyaji ini kawan, sampai detik ini, sampai game ke-8 ini kawan, tak terkalah kawan. Oke, untuk kategori woman-nya kawan, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Tadi sempat juga ada dua partai yang belum selesai. Maaf, salah klik kawan. Ya, woman kandidat ini tadi ada dua partai yang belum selesai. Kita lihat seperti apa hasilnya di game ke-8 di woman kandidat. Ternyata kawan, Faisali kalah juga oleh Hampi Koneru. Tadi partai yang terlebih dahulu selesai di sini ada Tan Zhongyi kalah oleh Li Tingji kawan. Nah, dua partai lainnya berakhir miss dan klasemen juga tidak berubah seperti yang saya sebutkan tadi. Ada 3 pemain mempunyai poin yang sama 5 poin, Korea Kina, Li Tingji dan Tan Zhongyi kawan. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini kawan, saya pilih permainan Hikaru Nakamura untuk kita ulas pada game kedua. Mungkin sebagian kawan-kawan bertanya kenapa 2-3 hari ini tidak mengulas permainan woman kawan. Ya, saya usahakan nanti agak sedikit malam, saya usahakan untuk mengulas permainan di woman kandidatnya satu game saja kawan. Tapi terlebih dahulu kita nikmati permainan Hikaru Nakamura versus Fabiano Caruana pada game keduanya ini kawan, atau di paruh kedua. Di paruh pertama kawan, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura bermain remis dengan permainan Shishila Defense. Hikaru Nakamura meladeni Fabiano Caruana dengan permainan Shishila Defense. Pion E4 sekarang, pion E5, kuda F3, kuda C6, ada gajah B5. Ruy Lopez dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Dan pion A6 Morphy Defense tidak lagi dengan Berlin Defense kawan. Pion A6, gajah A4, kuda F6, pion D3. Nah, di kandidat tahun 2022 kawan, mereka juga bertemu, saling mengalahkan kawan. Nah, pada game kedua di tahun 2022 itu, Hikaru Nakamura memilih jalur rokade. Dan Fabiano Caruana saat itu saya pilih papan yang lain saja agar lebih mudah untuk membedakan permainan tahun 2022 kawan. Papannya agak sedikit berbeda warnanya. Memang untuk video kandidat kali ini tidak bisa admin otak-atik kawan. Kalaupun otak-atik di setting, ya percuma juga. Ini memang default dari chess.com, jadi tidak bisa merubah warna papan ataupun buah untuk video kandidat ataupun di title Tuesday kan. Sekarang kita ke papan tahun 2022 kawan. Jalur terbuka dipilih oleh Fabiano Caruana dengan adanya rokade oleh Hikaru Nakamura saat itu kawan. Dan permainan ini dimenangkan oleh Hikaru Nakamura kawan. Saya tak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya, nanti terbilang cukup panjang videonya jadinya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi Nakamura memilih jalur tertutup dengan pion D3. Nah, di sini respon hitam bisa melanjutkan dengan pion D6 ataupun pion B5 terlebih dahulu kawan, atau langsung gajah C5. Gajah C5 pilihan dari Fabi. Setelah berpikir kurang lebih ya beberapa detik saja kawan, gajah C5 pilihan Fabi. Rokade sekarang Nakamura. Pion D6 pilihan kedua kawan, pilihan utamanya dengan pion B5. Idenya apa sih bermain dengan pion B5? Ya, untuk mencegah gajah sikat kuda. Memang ide permainan Ruy Lopez kawan, simpelnya ya langsung keluarkan gajah di petak B5 ini, simplifikasi kawan, agar bisa mendapatkan pion pusat dengan kudanya. Nah, tadi kuda F6, nah pion D3,
Kalau rokade ya bisa dengan langkah gajah E7 ataupun dengan pion B5, idenya sama kawan. Tadi kita lihat permainan dengan pion D3. Maaf saya bolak-balik maju mundur. Mungkin kalian bingung kawan, gajah C5, rokade, pion D6, pion C3, rokade juga Fabi di sini dan berlanjut dengan langkah benteng E1. Umumnya pion H3 kawan atau kuda B berkembang ke petak D2. Tapi memilih jalur benteng E1 di sini Nakamura. Nah, gajah A7 yang paling banyak diambil oleh hitam di posisi ini atau dengan pion B5, tapi memilih dengan langkah kuda mundur ke E7. Dan kalau dilihat dengan urutan langkah, ini merupakan langkah baru kawan bagi hitam di langkah ke-8. Tapi nanti beberapa langkah berikutnya ada diagram yang sudah pernah tercapai sebelumnya. Nah, kuda ditarik mundur, jelas ingin manuver ataupun juga menghindari pertukaran di sini kawan, dan juga persiapan dengan pion C, pion D nanti. Kuda B ke D2, kuda G6, kuda F1, langkah ini tidak terlalu disukai oleh engine kawan. Langsung reposisi gajah ini merupakan pilihan terkuatnya. Memang opsi kedua dari engine kuda F1 ini ya seperti biasa manuver kuda-kuda ini kawan. Pion D5 sekarang langsung dobrak petak pusat tanpa menunggu lagi dengan pion C6. Seumpama dengan pion C6 terlebih dahulu untuk dukungan pion pusat kawan, maka gajah ini langsung ditarik mundur ke petak C2 atau mungkin dengan pion H3 ataupun juga langsung kuda G3. Tanpa menunggu lama, Fabi dorong pion kawan. Memang terlihat dia korbankan satu pion di lajur pusat ini. Tapi tidak juga diambil oleh Nakamura, tidak berani. Dia coba tarik mundur gajah reposisi ke petak B3. Kalau diambil sekarang kawan, maka berikutnya akan jadi seperti ini. Nah, menteri tidak terburu-buru juga keluar, gajah diluncurkan terlebih dahulu kawan. Nah, disinilah nanti efeknya. Benteng jatuh, kalah kualitas perwira. Jadi gajah B3 pilih Nakamura. Pion C6 perkuat posisi kudanya. Pion D4 sekarang. Seperti yang kalian lihat, pergerakan evolusi bar dari putih langsung turun saat memainkan pion D4 ini kawan. Pion H4 kesukaan engine kawan. Atau bahkan ambil pion ini sekarang. Nah di sini idenya sama kawan seperti tadi. Gajah diluncurkan. Memilih dengan pion D4. Pion E pukul pion D4. Kuda yang ambil balik pion D4. Kuda F6 kawan, lanjut Fabi di sini untuk buka akses menteri di sini kawan, ataupun juga untuk mencoba manuver-manuver untuk dukungan gajah kah nanti ke depan petak G4. Ada pion H3, gajah sikat kuda, menyerahkan gajahnya kawan di sini Fabi untuk merusak struktur pion putih, dan sekarang putih mempunyai pion terpisah di lajur pusat, tapi putih juga punya keunggulan dengan sepasang gajahnya. Sebagian besar Grandmaster menyukai bermain dengan sepasang gajah ketimbang dengan sepasang kuda. Seperti yang kalian lihat dalam permainan terbuka kawan, gajah ini mempunyai keuntungan dengan range yang panjang kawan. Sedangkan kudanya range-nya ya hanya bermain di sekitar areanya saja. Tapi manuver kuda ini terkadang bikin kita terkecoh, bikin pusing juga. Tapi coba lihat, permainan sudah mulai terbuka. Tentu Nakamura mempunyai keuntungan bermain dengan sepasang gajah, tapi apa salahnya juga merusak struktur pion lawan. Ada pion terpisah, ini juga bentuk kelemahan putih. Ya kalau perhitungan kalkulasi zaman dahulu ataupun sampai sekarang mungkin nilai gajah dengan kuda sama kawan. Cuma saya dengar juga perhitungan engine ataupun Alpha Zero menyatakan gajah ini mempunyai keunggulan 0, kawan. Ketimbang nilai kuda. Kalau kuda 3,0, kalau gajah ini 3, sekian kawan. Lanjut kawan, kuda D5. Gajah C2 reposisi karena percuma juga bermain di sini sudah terblokade oleh kuda di pusat. Gajah E6. Kuda G3. Kemudian ada kuda ke petak F4. Di sini ada benteng E4, kuda D5. Nah, mungkin benteng E1 ya mondar-mandir terus kawan. Kalau bermain dengan benteng E1, Fabi mungkin bermain dengan kudanya kembali ke petak F4. Memilih dengan langkah pion H3. Rencana Nakamura adalah menempatkan menteri petak D3. Dia kontrol petak B4 terlebih dahulu dari ancaman garbuan kawan. Dan nanti persiapan mungkin saja benteng akan sikat gajah pengorbanan kalau tidak ada kuda di petak G6. Itulah rencananya. Tapi Stockfish lebih menyukai dengan langkah gajah D2 terlebih dahulu untuk kontrol petak ini. Tapi memilih dengan pion A3. Benteng E8 lanjut Fabi.
Baru sekarang gajah D2 kawan. Kalau langsung bermain seperti ini kawan, posisi gajah ini cukup kuat kawan, dan posisi kuda pun cukup kuat. Tentu mungkin saja akan kena serangan dengan pion F5. Benteng mundur ke petak E1, ataupun juga kalau kalian sikat pion ini kawan, mungkin bisa jadi nanti kalau diambil oleh gajah kawan, maka benteng pukul benteng, ambil balik, menteri mendapatkan gajah di sini. Masih cukup level juga permainan. Tapi Nakamura memilih jalur pengembangan saja agar benteng satunya juga bisa cepat keluar. Gajah aktif kawan mendapatkan diagonal yang banyak. Kalau tadi di petak C1 ya hanya mendapatkan diagonal ini saja. Kuda F6 serang benteng. Nah, kalau benteng menghindar, pion di sini bisa jatuh kawan. Ada cara dengan gajah G5, tapi Nakamura menyerahkan gajahnya kawan. Karena ada pion H6, Nakamura menyerahkan gajahnya, sikat kuda F6, ambil balik oleh menteri. Kemudian di sini menteri naik ke D2. Harapannya bentengnya segera bisa dikeluarkan, segera didobel kawan. Menteri G5 menantang pertukaran. Ternyata langkah ini tidak disukai oleh engine. Gajah ke D5 terlihat cukup menjanjikan kawan untuk mendapatkan diagonal yang bagus untuk serang benteng. Kalaupun ada serangan kuda petak H5 untuk menyerang menteri kawan, mungkin menteri akan bergerak ke petak D6. Nah, di sini benteng mungkin akan bergeser ke petak G4. Bisa jadi untuk menghindari pertukaran-pertukaran itu, memilih menteri ke G5. Dan di sini menteri ke petak C3 kawan, yang terkuat pilihan engine. Tapi Nakamura dengan benteng E3. Blokade tantangan. Ada kuda F4. Awas, posisi kuda ini cukup menakutkan kawan. Langsung mengincar dua pion putih. Berserta gajah di sini ada opsi pengorbanan dan juga kuasai ruang-ruang terang ini kawan. Tapi Nakamura punya cara dengan pengorbanan pion H4-nya untuk mencoba mendapatkan kuda. Tapi Fabi tidak tertarik, menterinya ke D5. Kalau ambil pion ini sekarang ada benteng E4, posisi kuda terancam. Kalau kalian backup dengan pion G5, lihat posisi menteri hitam tidak mempunyai banyak ruang kawan. Cukup berbahaya. Bisa berlanjut dengan langkah benteng AE1 doubling kawan di sini. Kalau kalian mencoba ingin keluar menteri, tapi mau keluar kemana juga kawan, di sini sudah tidak bisa ngapa-ngapain, malah memberikan kesempatan tempo bagi gajah ini. Ruang terang ini terkontrol semua kawan. Menteri kembali ke petak H4. Nah, kuda bisa ke petak F5, sikat, benteng di belakang jatuh. Oleh karena itu, Fabi tidak tertarik. Geser menteri ke pusat. Benteng E4 sekarang. Untuk tekan kuda. Kuda kembali ke G6. Ada benteng satunya keluar oleh Nakamura ke lajur E doubling. Kuda F8. Entah kemana kuda ini kawan. Manuver-manuver ke sini nanti ke petak G6 kah nanti ke depan. Langkah ini tidak terlalu disukai oleh engine. Keluarkan benteng satunya juga ke pusat. Karena benteng satunya dari tadi hanya nongkrong di kandangnya saja kawan. Tapi memilih kuda F8. Benteng naik ke E5, serang menteri. Menteri mundur. Kemudian pion H5. Sebetulnya ide ini cukup bagus kalau dari perhitungan kita kawan. Hentikan laju pion, kontrol petak G6 agar kuda tidak kembali ke petak G6. Untuk tetap diagonal ini terbuka kawan. Awasi petak H7. Tapi engine tidak terlalu menyukainya. Perhitungan engine, benteng ini diangkat kawan. Benteng 1 naik ke petak E3. Tapi dengan pion H5. Sayangnya Fabi juga tidak mengeluarkan menterinya kawan. Coba keluar ke diagonal ini, menyerang pion ini kawan. Memilih dengan gajah tarik mundur ke D7. Ini kesalahan fatal betul. Karena benteng pukul benteng ambil balik oleh gajah kawan. Dan selanjutnya ini memberikan keleluasan bagi Nakamura, kuda F5-nya. Ciamik kawan posisi kuda, langsung tekan dua pion ini bersama menteri. Ada ide pengorbanan, gajah pun juga powerful posisinya untuk kontrol ruang-ruang terang ini, mencegah pergerakan raja kawan, dan benteng pun kuasai lajur E. Satu-satunya lajur yang terbuka penuh. Ada opsi juga kuda ke sini, menteri juga untuk menyerang pion, dukung kudanya kawan bersama benteng nanti di lajur E. Itulah fatalnya dengan gajah D7 tadi. Menteri ke F6 untuk mencegah pengorbanan kuda kawan. Di sini menteri B4. Serang pion di sini kawan. Tekan kuda di sini. Atau ada opsi juga melakukan skak nanti kawan ke depannya. Nah, di sini sudah sangat jelas kawan. Idenya adalah melakukan skak. Raja bergeser ke sini kawan. Nah, kuda ini siap lompat untuk ancam menteri. Dan ancaman pada kuda di peta F8. Tapi Fabi berpikir kurang lebih 2 menitan kawan. Dia takut pionnya jatuh. Di sini Fabi blunder dan kalah langsung di posisi ini kawan. Kolaps langsung.
pilihan terkuatnya gajah D7. Menyerahkan pion. Nah, kalau di sini gajah pukul kuda ya benteng jatuh. Terserah kalian mau bertukar perwira seperti apa kawan. Apakah benteng ini kalian geser, petak D8, ambil contoh. Kuda ke E7 skak. Walaupun begitu, putih masih tetap bagus posisinya, tapi tidak terlalu kolaps kawan. Tapi pion B5 langsung kolaps karena Nakamura kuda E7 skak. Tak ada pilihan lain, raja bergeser dan kuda D5 kawan. Ancaman skakmat satu langkah yang tak bisa kalian hentikan. Anggap contoh kuda ini lari kawan, maka menteri yang jatuh. Kalau kalian selamatkan menteri, ya skakmat satu langkah. Salah satu cara untuk memperpanjang permainan dengan pion C5. Blokade terlebih dahulu. Setelah diambil oleh menteri, kalian punya kesempatan untuk saling ancam. Cuma masalahnya di sini kawan. Masalahnya putih akan menukarkan segalanya kawan, dan putih akan unggul satu perwira penuh. Oleh karena itu, Fabi menyerah setelah ada langkah kuda ke petak D5 ini. Itulah kekuatan ketenangan pikiran kawan. Saat kontrol waktu sudah mulai mepet, kita harus tenang, memikirkan cara, menemukan langkah terbaik untuk mempertahankan posisi. Walaupun posisi kita juga sudah mulai jelek, tapi dengan ketenangan kawan, kita akan menemukan langkah terbaik agar tidak cepat kolaps. Tapi pion B5 kawan, langsung kuda E7, raja bergeser, kuda D5, ya wassalam, game over. Dengan kemenangan ini, Hikaru Nakamura berada di jalur perebutan juara kandidat kawan. Masih tersisa 6 game lagi, apapun masih bisa terjadi pada 4 pemain teratas, yaitu Gukes, Yanepo, Nakamura, ataupun Pragnananda. Kita tunggu saja game-game berikutnya. Oke, terima kasih kawan sudah mampir tiap hari. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Insya Allah nanti kita lanjut satu game lagi dari Women Kandidat. Saya cek dulu gamenya, mana yang bagus untuk kita ulas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.